Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini, kabar baik renungan bagi kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107, dimulai dari ayat 3 dan ditambah dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur bukan sesuatu hal yang sulit dilakukan. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mau atau bahkan tidak berpikir untuk bersyukur dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu faktor terbesar yang membuat orang sulit bersyukur adalah adanya perasaan tidak cukup, tidak puas, atau keinginan yang tanpa batas ada dalam dirinya. Perlu kita sadari bahwa seringkali orang yang tidak bersyukur bukan karena tidak memiliki, atau bukan karena tidak memiliki jumlah yang banyak ada pada dirinya, tetapi karena dia melihat orang lain memiliki lebih banyak daripada dirinya, maka lahir iri hati, ambisius, keinginan untuk melebihi apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Orang yang tidak mampu bersyukur biasanya tidak akan merasa damai, tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa bersuka cita atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, salah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengapa bersyukur itu menjadi satu hal yang paling dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan orang-orang percaya, dari hidup anak-anaknya? Yang pertama, dengan bersyukur kepada Tuhan, kita mengaku dan menyaksikan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Selain itu juga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, kita mengaku bahwa Tuhan berkuasa dan campur tangan atas seluruh yang terjadi dalam hidup kita. Itulah arti bersyukur. Dan kita tidak pernah khawatir tentang penyelenggaraan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur berkaitan erat dengan kesehatan, baik kesehatan jasmani, terutama juga kesehatan jiwa, hati, dan pikiran kita. Seorang ahli psikologi di California, dia memiliki pendapat bahwa orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi akan mengurangi tingkat iri hati dalam dirinya, mengurangi rasa amarah, mengurangi rasa benci dan rasa dendam kepada hal-hal yang tidak benar dan tidak baik dalam hidupnya. Orang yang lebih sering bersyukur, mereka akan dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera, seolah-olah mereka berjalan tanpa beban. Sebab orang yang sering dan tekun bersyukur kepada Tuhan, dia akan bebas dari beban di masa lalu. Dia akan tenang dengan masalah di masa kini, dan dia tidak akan pernah khawatir dengan masa depannya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan pernah berlalu satu hari pun dalam hidup kita tanpa dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Sebab sama seperti yang dituliskan firman Tuhan hari ini dalam renungan kita, yaitu bahwa Tuhan mempersekutukan
Tuhan memanggil dan Tuhan mempertemukan orang-orang yang dikasihinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Baik dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, maka dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun kita hari-hari ini, tugas dan panggilan kita yang dikehendaki Tuhan adalah menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dan sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang telah menyapa kami, mengawali aktivitas, pelayanan pekerjaan, dan seluruh rangkaian perjalanan hidup kami satu hari. Kami diberkati dan dikuatkan, serta diteguhkan oleh firman Tuhan untuk selalu bersyukur, apapun dan bagaimanapun perjalanan dan pengalaman kami satu hari ini, sebab dengan rasa syukur kepada Tuhan kami percaya, kami ditopang, kami ditolong, sehingga ketika kami menghadapi masa-masa sulit dan susah yang tidak pernah terpikirkan oleh kami selalu percaya atas penyelenggaraan Tuhan, dan kami merasa damai dan penuh sukacita bersama-sama berjalan dan beraktivitas di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan harian ini di kanal YouTube HKBP Limo ini. Semuanya Tuhan berkati dalam setiap pribadi, setiap keluarga, dan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Kami mulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan hari ini dari kami, Pendeta Sardonius Siburian dari HKBP Limo. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus menyertai. Horas.